Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Jadi semuanya disiplin. Semuanya masuk sekolah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA ya. Tapi sebelum itu kita speaking dulu, yaitu menyanyikan lagu Tepuk Fokus. Siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai ya. Ikutin dulu. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, masih semangat? Bagus, harus semangat ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Apa itu? Ilmu pengetahuan alam. Yaitu tujuannya adalah diharapkan kalian mampu mendeskripsikan hubungan panca indera ya, dan kalian mampu mengaplikasikan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari serta cara menjaga kesehatan. Yaitu kita belajar tentang panca indera, telinga, yaitu pendengaran. Kita sebelumnya sudah belajar tentang alat panca indera, yaitu mata atau bola mata. Kenapa anak-anak mata disebut dengan bola mata? Karena bentuknya bulat seperti bola. Jadi disebut dengan bola mata. Masih ingat gak bagian luar bola mata? Bola apa saja? Alis, kelopak mata, kelenjar, jantung mata. Oke, semuanya masih ingat berarti ya kita pelajaran ini kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang panca indera, alat pendengaran, yaitu apa? Telinga. Ya, kalian semua memiliki telinga? Alhamdulillah memiliki. Allah dengan keagungannya memberikan kita wujud dengan yang sempurna, yaitu memiliki tubuh yang lengkap. Nah, telinga itu gunanya untuk apa anak-anak? Untuk mendengar. Nah, ya, telinga itu gunanya untuk mendengar. Untuk mendengar macam-macam suara. Ya, jadi gunanya telinga itu untuk mendengar macam-macam suara yang dipantulkan, ya, yang dipantulkan. Nah, tetapi tidak semua dapat kita dengar. Kenapa tidak semua dapat kita dengar suara-suara? Karena kalau misalkan kita mendengar bom, meledak, ya, itu kan suaranya sangat keras, petir, dar, langsung di depan kita misalkan, gitu. Misalkan gimana contoh, itu kan tidak bisa diterima oleh telinga karena suaranya yang terlalu keras. Nanti itu akan merusak bagian dalam telinga, ya. Jadi telinga hanya mampu mendengar suara yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 per detik. Jadi ada batasannya telinga kita juga, makanya kalau misalkan ada suara-suara yang sangat keras, itu kita suka menutup telinga ya kan? Bagaimana? Kalau misalkan ada tiba-tiba gelap yang besar, tiba-tiba kita refleks menutup telinga. Ada bom
telinga. Oke, bagian telinga dan fungsinya. Telinga terdiri atas 3 bagian, ya. Telinga terdiri atas 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, ada 3 bagian anak-anak. Bagian apa saja? Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Jadi ada 3 bagian ya. Dan sekarang bagian luar. Ya anak-anak, sambil menulis sambil perhatikan ya.
Jadi suara yang masuk ke telinga itu melalui udara. Jadi suara yang masuk ke telinga itu melalui apa? Udara. Suara tersebut ditangkap oleh apa? Gendang telinga. Jadi suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga. Akibatnya gendang telinga kita bergetar. Ya. Jadi setelah masuk melalui udara ditangkap oleh gendang telinga kita, lalu gendangnya bergetar. Di luarnya ada yang bagian sini. Ya. Setelah itu getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengar ke telinga bagian dalam. Tepatnya di ujung saraf bagian sini, bagian dalam sudah masuk ya. Tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak, diolah sehingga kita dapat mendengar. Yang itu anak-anak ya. Jadi asalnya suara kita masuk melalui udara, ditangkap oleh gendang telinga, lalu gendang telinga itu bergetar. Setelah bergetar masuk ke bagian dalam saraf. Setelah masuk ke saraf ditransfer lagi ke otak sehingga kita dapat mendengar. Nah itu prosesnya. Jadi kalian harus paham, harus tahu bagaimana kita bisa mendengar. Kan nggak mungkin ujung-ujung bisa mendengar kalau tidak ada prosesnya atau cara kerja telinga. Oke. Terus kalian tahu nggak penyakit apa yang suka diderita oleh telinga? Apa penyakit apa? Tuh, tuli bagus, tepuk tangan. Ya, tuli ada penyakit tulen yang bagaimana tidak mendengar. Karena ada penyakit tertentu yang menyebabkan tidak mendengar, yaitu tidak mendengar bunyi, tidak mendengar suara disebabkan adanya kerusakan pada gendang telinga. Tersumbatnya bau telinga, jadi ada yang mempetan. Tahu mempetan? Kayak ada yang menghalangi, jadi suara tidak dapat masuk. Ya, kalau misalkan orang tuli itu kayak ada penyakit, ya seperti ada namanya itu. Pernah tahu ya? Terus selain tuli apa lagi? Conge, ya torek conge, bagus, tepuk tangan. Conge ya anak-anak ya, maaf ya. Penyakit conge itu hampir sama ya. Penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Ya, yang disebabkan oleh apa anak-anak? Pada bagian apa? Ya, pada bagian tersembunyi di tengah-tengah telinga. Kalau tuli itu di bagian gendangnya, kalau conge itu di bagian tengahnya, ya. Disebabkan karena bakteri, ya, disebabkan karena bakteri. Jadi kebersih telinga nanti. Makanya supaya kita menghindari dari hal-hal itu, kita harus menjaga kebersihan telinga agar telinga kita dapat tetap bersih dan terjaga dari penyakit-penyakit tuli dan conge. Oke. Jadi cara memelihara kesehatan telinga itu seperti itu ya, menjaga kebersihan telinga, juga memakan makanan yang sehat dan membersihkan telinga. Membersihkannya jangan pakai benda yang keras, awas, apalagi benda yang tajam. Misalkan karena gatal, nggak mudah atau nggak kedengeran
Bagaimana cara memelihara kesehatan telinga yang tadi Ibu sudah jelaskan? Memelihara kesehatan telinga dengan cara apa saja? Dengan cara apa saja? Menjaga kesehatan telinga, bersihkan telinga, makan makanan sehat. Waktunya kelompok. Ada yang ingin bertanya? Semuanya mengerti? Oke. Belum apanya yang belum? Yang mana yang belum? Ngerti? Kalau nggak ngerti, tanyakan ya. Nanti Ibu jelaskan. Kalau sudah mengerti, berarti kalian dapat menyelesaikan tugasnya. Kerja kelompok. Apa cara memelihara kesehatan telinga? Dengan cara apa? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah, pokoknya dikumpulkan dulu. Oke, baik. Semuanya sudah menyelesaikan tugasnya. Mari kita lihat sama-sama bagaimana sih cara memelihara kesehatan telinga itu anak-anak? Menjaga kesehatan dan Oke, satu jawabannya. Menjaga kebersihan telinga ya. Menjaga dan merawat kebersihan. Kebersihan apa? Kedua apa? Apa yang kedua? Ya, makan makanan
kan udah keras ya. Jadi dikoreknya sama benda yang agak sedikit keras kan ada sekarang teh alat untuk membersihkan korek kopi. Tapi tong dikorek tidak boleh ya. Hanya sedikit saja ya, jangan dikorek-korek dengan benda keras. Nah, dibersihkannya dengan benda halus seperti korek kopi atau kapas. Dan mandi si keramas. Harus sering apa? Keramas. Kedua apa? Memakan makanan sehat. Memakan makanan sehat juga membantu badan kita atau membantu alat pendengaran kita agar dapat berfungsi dengan baik. Jadi makanan itu penting anak-anak ya. Makanan bergizi itu penting bagi kesehatan, baik bagi tubuh. Makanya kalau misalkan kalian sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu ya, minimal nasi goreng. Kalau lebih bagus itu sama telur, protein ya. Biar apa? Kalau nggak suka dia sebenarnya harus dipaksa suka ya. Karena makanan yang mengandung protein itu baik untuk otak ya. Jadi kalian belajar itu bisa fokus. Coba kalian merasa nggak kalau kalian pas belajar itu suka malas, suka leles ya, menempelnya etoy gitu kan? Itu karena apa? Kurangnya asupan gizi. Makanannya tidak seimbang atau tidak sesuai dengan bukan. Jadi yang terakhir adalah budaya yang terakhir tadi apa? Membersihkan telinga dengan budaya halus. Jadi tidak boleh kasar dengan budaya kasar. Kamu besok, apalagi linggis dikorek-korek tidak boleh. Oke, paham semuanya? Paham ya? Nah, kesimpulannya pelajaran hari ini kita belajar tentang panca indera telinga. Ya, jadi telinga itu ada berapa bagian anak-anak? 3 bagian. Bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Ya, nah kita juga sudah belajar bagaimana cara memelihara kesehatan dengan cara membersihkan dan menjaga kesehatan telinga. Kedua, apa? Tadi memakan makanan yang sehat. Ketiga apa? Membersihkan telinga dengan benda yang halus. Tidak boleh membersihkan telinga dengan benda yang tajam. Ingat, awas tahu yang bersih cina oke ayam kerasan di dalam telinga teh dikorekan ya. Tidak boleh ya anak-anaknya. Karena itu akan merusak gendang telinga dan bagian dalam telinga. Oke anak-anak, semuanya sudah mengerti dan sudah paham apa yang telah Ibu ajarkan. Dan kalian semua juga dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Tepuk tangan. Oke, nah pembelajaran hari ini kalian jangan terlalu puas atas apa yang telah kalian capai. Kalian harus terus belajar dan belajar karena ilmu itu adalah jendela dari kehidupan. Kalian tidak dapat mengetahui ilmu jika kalian tidak belajar. Maka itu kalian harus belajar dan belajar karena anak seusia kalian itu harus belajar. Tidak boleh memikirkan hal-hal yang lain, pekerjaan atau apapun itu. Hanya tugasnya belajar. Kalau membantu orang tua di rumah itu boleh ya, bukan pekerjaan yang berat ya, bukan bekerja harus kuli bangunan atau apa, tapi membantu pekerjaan di rumah itu boleh.